Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana iyyakum wa'adumahu bayanul bughdi fillah. Penjelasan jika kita marah, murka karena Allah. Kemarin kita menguraikan, menjelaskan tentang bagaimana menerjemahkan cinta pada Allah atau cinta karena Allah, yang penjelasannya sangat sederhana, dan ternyata kalau kita niatkan itu karena Allah, semua amaliyah yang sudah kita lakukan setiap harinya itu pada hakikatnya adalah ekspresi cinta karena Allah, ya. Dari mulai ngaji, menghadiri majelis taklim, cinta pada guru, sayang sama istri, mendidik anak, bekerja dan seterusnya. Itu rupanya sudah merupakan bukti kalau cinta kita pada itu semua juga bisa disebut cinta kepada Allah. Dan itu sudah saya naikkan ke YouTube. Jadi kalau misalkan tidak ingin tuntas mendengarkan penjelasan kemarin, bisa didengar di YouTube-nya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang marah, murka karena Allah. I'lam anna kullaman yuhibbu fillah la budda ayyab ghudha fillah. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang cinta karena Allah, ya, la budda, dia juga wajib untuk membenci karena Allah. Jadi kalau sudah terbangun kebiasaan kita cinta kepada Allah, kita juga harus membenci karena Allah. Nah, apa yang dimaksud membenci karena Allah? Kalau seorang sufi namanya Rabi'ah al-Adawiyah, ini karena seorang sufi saking cintanya kepada Allah, di hatinya tidak ada ruang untuk benci meskipun itu karena Allah. Jadi hatinya tidak ada ruang untuk benci karena Allah. Ini level sufi, namanya sufi Rabi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan yang dikenal memiliki konsep namanya mahabbah fillah, cinta kepada Allah. Jadi suatu ketika beliau ditanya, wahai Rabi'ah, apakah engkau tidak benci kepada syaitan yang sering menyesatkan manusia? Apa jawabnya? Di dalam hatiku penuh rasa cinta kepada Allah dan tidak ada ruang untuk membenci makhluk Allah, termasuk membenci setan. Jadi karena saking cintanya kepada Allah, tidak ada ruang untuk membenci. Nah, itu level sufi yang saya kira kita sulit untuk menyampaikan, untuk mengejar ma'rif al-mahabbah seperti apa yang dipraktekkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, kita ikuti takdir kita sebagai manusia biasa saja. Cinta kepada Allah seperti apa, lalu marah kepada Allah seperti apa. Ya. Fa innaka in ahbabta insanan li'annahu muti'un lillah wa mahbubun 'indallah. Nah, jadi jika Anda itu menyatakan mencintai manusia karena dia taat, karena dia juga menjadi waliullah atau dicintai di sisi Allah, fa in asahu fala budda an tabghudhu. Jika kemudian manusia itu melakukan maksiat, kita juga membenci karena Allah. Nah, di situ kemudian juga definisi membencinya bukan membenci
zatnya, fisiknya atau orangnya, tapi membenci perilakunya. Li'annahu asun lillah wa mamkutun indallah. Jadi dia karena orang yang bermaksiat kepada Allah dan juga dia dimurkai di sisi Allah. Jadi orang yang bermaksiat itu statusnya adalah mendapatkan murka di sisi Allah. Maka kita sebagai saudara sesama muslim tentunya harus membenci mereka karena Allah, karena mereka bermaksiat, dan ketika bermaksiat mereka adalah termasuk yang dimurkai oleh Allah. Nah, karena kita saudaranya, karena kita orang terdekatnya, membenci perilakunya itu karena Allah. Jadi semua hal ya, kalau ketika itu adalah masuk maksiat, berlawanan dengan apa yang dijelaskan kemarin, maka itu hal-hal yang harus kita benci. Wa man ahabba li sababin fa bid darurati bi bughdi dziddihi. Jadi sekali lagi, mencintai sesuatu maka kemudian dengan lawannya adalah kita harus membencinya. Nah, perlu saya sampaikan yang kemarin. Yang kemarin apa wujud cinta kepada Allah? Ya. Jadi misalkan kemarin disampaikan, contohnya adalah bagaimana kita mencintai sesuatu yang dekat atau berbau ukhrawiyah. Seperti pertama adalah yuhibbu ustadahu, menghadiri majelis ustadznya, mencintai ustadznya. Karena apa? Ya tawassul bihi ila tasil ilmi, karena itu bisa menghasilkan ilmu, bisa memperbaiki perbuatan, bisa meningkatkan kualitas ibadahnya, sehingga dia akan mendapatkan kemenangan nanti di akhirat. Lalu kemudian juga mencintai murid ustadznya, karena dia, karena apa? Dialah yang akan menjaga ilmu dan amal ustadznya sampai kemudian dia mendapatkan derajat orang yang berilmu. Nah, lalu kemudian orang yang bersedekah, orang yang memprioritaskan menghormati tamu, nah, kan gitu. Lalu kemudian apalagi menyalurkan, orang yang menyalurkan sedekah, lalu kemudian orang yang berinfak, kemudian orang yang menikahkan, orang yang menikah, orang yang menikahkan orang lain, dan seterusnya. Itulah amalia-amalia yang menunjukkan wujud implementasi, realisasi cinta kepada Allah. Nah, semua yang berlawanan dengan itu berarti adalah sesuatu yang harus kita benci. Ya, orang yang tidak pernah bersedekah, di mana dia punya kemampuan, orang yang tidak menghormati tamu, orang yang tidak menghormati tetangga, orang yang tidak menghormati istri, atau orang tidak menghormati pasangan, itulah bughdun fillah, termasuk yang dimurkai oleh Allah. Nah, maka itu harus kita benci. Maka kemudian wa idharul bughdi yakunu bikafil lisan an mukalamatihi wa muhadathihi wal a'rad wa tabut anhu. Menampilkan kemarahan itu bisa ditunjukkan dengan bikafil lisan an mukalamatihi, enggak ngajak ngomong. Nah, itu jadi marah itu tidak selalu menunjukkan, mengekspresikan dengan kata-kata. Meskipun juga itu salah satu ekspresi. Kita marah itu bukannya tidak boleh. Meskipun ada hadis ya, Rasul pernah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jadi mengatakan 3 kali.
Jadi jangan kau marah, janganlah kalian marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Marah secara umum marah yang dilandasi nafsu. Ya. Marah yang dilandasi nafsu itu tidak sehat. Marah yang dilandasi nafsu itu tidak sehat. Bisa menaikkan tensi yang kemudian jantung menjadi jantungan. Orang yang setiap hari marah maka punya potensi punya darah tinggi, kan gitu ya. Nah, darah tinggi punya potensi menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi karena darah tinggi berimbas kepada kerja jantung, ya kan gitu. Nah, maka marah make nafsu ya itu dilarang. Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nah, sekarang bagaimana marah karena Allah? Nah, boleh pakai lisan, tapi marahnya jangan sampai kemudian sampai mengekspresikan dengan aktivitas fisik. Nah, atau marah yang lain bisa dengan cara bikaffil lisan an mukalamati, menahan lidah untuk tidak ngomong, wa muhadatsin, menahan lidah untuk tidak ngajak ngobrol. Oh, dia maksiat kok malah ngajak ngobrol. Kalau kemudian orang itu bermaksiat kita ikut ngobrol, dianggap mengikuti atau turut serta bermaksiat. Misalkan mengurumpi, kita malah ikut ngobrol, misalkan, maka itu berarti kita menyetujui dengan maksiat. Ngerumpinya ngomongin orang ya. Kalau ngerumpinya diskusi, itu namanya ngerumpi fillah, kan itu. Bentuk cinta pada Allah. Tapi kalau ngerumpinya ghibah, ngomongin orang, ngomongin keburukannya orang, menfitnah orang, memindah kata-kata untuk memperburuk orang, itu masuk maksiat. Kita harusnya bughdun, kita harusnya marah, murka. Karena kita tidak terlibat di dalamnya, bersamanya, dianggap kita termasuk bughdun fillah. Tapi kalau kita gabung, malah meramaikan, malah ngompor-ngompori, itu bukan bughdun, tapi malah kita menjadi terancam mendapatkan murkanya. Wal i'rad wat taba'ud anhu, dan menampilkan. Jadi ada orang bermaksiat, kita gabung malah mensupport. Nah, itu namanya menampilkan, mendukung kemaksiatan. Dan dalam sebuah ungkapan begini disampaikan, wa asaddul ma'asi atau wa akbarul ma'asi al mujaharah. Maksiat, perbuatan maksiat yang paling apa ya, paling dahsyat, perbuatan maksiat yang paling buruk adalah mujaharah, menampilkan kemaksiatan. Jadi kita itu bermaksiat, lalu kita malu dengan maksiat, perbuatan maksiat itu dianggap akhlak baik. Misalkan begini, apa ya contoh maksiat ya? Apa contoh maksiat ya? Anggap misalkan mabuk atau minuman keras. Lalu kita malu kalau dilihat orang, itu lebih cepat mendapatkan ampunan Allah ketika dia bertobat. Dia berzina, malu didengar, dilihat, diketahui orang, itu dia akan bisa lebih cepat mendapatkan ampunan Allah jika dia bertaubat. Yang parah itu adalah dia bermaksiat lalu bangga dengan maksiat. Udah minum minuman keras lalu ditampilkan bangga kalau itu
dia sedang bermaksiat. Itu yang disebut wa asaddul ma'asi al mujaharah, menampilkan kemaksiatan dan bangga dengan maksiatnya. Itu disebut asaddul ma'asi, kemaksiatan yang paling dahsyat. Kenapa begitu? Karena khawatirnya itu ditiru. Contoh misalnya, apalagi orang-orang baik lalu bermaksiat, ditampilkan lebih-lebihan. Misalnya gini, bangga meninggalkan sholat misalkan. Wah, saya minggu ini libur sholatnya misalkan. Misalnya gitu. Tahu-tahu misalkan yang sering libur sholat itu jadi orang besar. Entah itu jadi ulama, entah itu jadi orang hebat. Nanti khawatirnya diikuti oleh orang lain. Wah, ternyata untuk jadi hebat itu maksiat dulu misalkan begitu. Nanti ditiru. Nah, itu yang kenapa kemudian wa asyaddul ma'asi al mujarah, maksiat yang paling besar itu adalah ketika orang bermaksiat lalu ditampilkan. Maka sekali lagi, ketika kita bermaksiat, merasa bermaksiat, jangan sekali-kali ditampilkan atau bangga dengan maksiat itu. Jangan ada sedikit pun rasa bangga terhadap perilaku maksiat. Jadi itu ingat ya kata-katanya wa asyaddul ma'asi al mujaharah. Orang nipu ketika dagang. Nanti cerita, wah itu tadi ada orang beli di tempat saya tipu, dapat untung, saya akhirnya dapat untung besar. Nipu kok bangga gitu. Nah itu loh. Itu yang disebut asyaddul ma'asi. Nah, jadi jangan sekali-kali menampilkan kemaksiatan atau bangga dengan kemaksiatan. Wakilatul iltifat illahi au bil istighfaf wa taqlid fil qawli wa dzalika bihasbi darajatil fiski wal maksiyah as-sadirah minhu. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah perbuatan yang masuk dalam derajat kefasikan. Jadi seorang muslim bermaksiat itu disebut muslim yang fasik. Jadi seorang muslim beriman pada Allah lalu melakukan dosa itu disebut fasik. Jadi kalau istilahnya kamu fasik, maka pada hakikatnya masih muslim, cuman dia berbuat dosa. Nah, wa amma ma yajri majral hafwah allati ya'lamu annahu mutanaddamun 'alaiha fal aula fihi satru wal ihmadu. Maka ketika kita melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, yang paling baik adalah kita harus menutupi. Jadi dalam hal kemaksiatan kita itu tidak dianjurkan untuk menampilkan, tidak menginformasikan, harus menyembunyikan. Perintah untuk kita saja harus menyembunyikan. Apalagi kemudian untuk orang lain, jangan sampai ngulik, jangan sampai kepo, mencari-cari informasi lalu kemudian nanti di blow up. Setelah di blow up itu kita nyatakan, wah dia ternyata berbuat maksiat, lalu kita ceritakan kemana-mana. Nah kalau sudah sampai ke ceritakan kemana-mana, itu bisa menjadi fitnah, karena orang itu ketika titip omongan mesti nambah, kan itu ya, nitip omongan mesti nambah. Beda kalau nitip duit, nitip uang itu malah kurang. Nah, ini kecenderungan manusia. Maka kenapa fitnah itu dianggap perbuatan yang keji? Karena kadang bumbunya lebih sedap daripada isinya gitu.
Jadi bumbunya selalu lebih sedap. Jadi begitu ya. Ini adalah bagaimana kita mengekspresikan kemurkaan kita kepada karena Allah. Jadi kalau kita tidak suka atau benci kepada seorang karena Allah, kira-kira begitu. Jadi semua lawan kebaikan, lawan dari amaliah baik kita itu harus kita benci, harus kita tidak sukai. Itu namanya benci karena Allah, bukan benci karena misalnya ini orang tidak suka pada orang itu karena kemiskinannya, itu namanya bukan tidak suka karena Allah. Karena sesuatu yang miskin itu bukan suatu maksiat. Maka benci karena miskin, benci karena memiliki jabatan rendah, benci karena yang biasa kita lakukan. Benci karena tidak baik pada anak, benci karena tidak mendidik anak, benci karena berbuat zalim sama pasangan, benci karena tidak menjaga kebersihan misalkan. Itu ada termasuk benci karena Allah. Kita tidak suka, walaupun tidak mengatakan abghadu fillah, maka pada hakikatnya dia benci karena Allah tanpa harus mengatakan. Yang jelas kita sebagai seorang muslim, yang terpenting adalah menata hati kita. Seluruh amaliyah yang kita lakukan itu dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Maka seluruh hari kita, seluruh detik kita, seluruh waktu kita akan dinilai sebagai ibadah. Ingat, kita ibadah tidak hanya kita menghadiri masjid, menghadiri majelis ilmu, tidak hanya itu. Kita kerja pun termasuk ibadah. Kita berbuat baik pada pasangan kita termasuk ibadah. Kita mendidik anak kita termasuk ibadah. Kita setiap hari yang punya usaha ternak ayam itu juga ibadah. Punya usaha budidaya tanaman, ibadah. Karena kita sebagai seorang mukmin, ingat selalu niatkan karena Allah. Jadi nggak usah berlama-lama. Misalkan kalau di masjid nggak usah berlama-lama, sholat harus lama, nggak usah. Karena kita sebagai orang awam ibadahnya tidak hanya sholat atau zikir di masjid. Karena zikir kita, misalkan zikirnya pedagang ayam, misalkan itu adalah ngerawat ayam, itu zikirnya seorang pengusaha ayam. Zikirnya guru adalah ngajar. Zikirnya wasit adalah nyemprit. Kan gitu. Itu zikir, kan gitu. Harus kita pahami. Zikirnya pedagang warung, ya melayani pelanggan, itulah zikirnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bahwa manfaat dan keberkahan serta kejelasan bagi kita semua, dan semua amaliyah kita menjadi amaliyah yang senantiasa diperhitungkan dan dipertimbangkan di mata Allah, sehingga ini bisa menjadi modal bekal nanti di kehidupan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.